perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Tidak hanya mengetahui syarat dan rukun sholat, seorang muslim juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan sholat. Karena sholat menjadi tidak sah jika melakukan perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Pertama, berhadas. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Berhadas ketika sholat, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka akan membatalkan sholat. Misalnya, buang angin ketika sholat, atau buang air kecil, maka sholatnya batal. Seorang muslimah ketika melaksanakan sholat, kemudian keluar darah haid, maka sholatnya batal. 2. Terkena najis. Terkena najis akan membatalkan sholat jika najis yang mengenainya tergolong najis yang tidak dimaafkan. Ketika seorang melaksanakan sholat, kemudian pakaiannya terkena kotoran cicak yang masih basah, maka sholatnya batal. Namun jika kotoran itu kering dan dia langsung mengibaskannya, maka sholatnya tidak batal. 3. Berbicara dengan sengaja. Berbicara selain bacaan sholat, maka dapat membatalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sholat ini tidak pantas. Di dalamnya terdapat sesuatu dari perkataan manusia. Perkataan yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. 4. Terbukanya aurat. Sholat tidak batal jika terbukanya aurat karena ketidaksengajaan. Misalnya, terbuka karena angin, dan dia langsung menutupnya, maka sholatnya tidak batal. Lain halnya bila ketika akan sholat, dia tahu auratnya akan terlihat dan tidak menutupinya, maka sholatnya batal. 5. Tertawa. Jika tertawanya hanya sebatas senyum dan tidak menampakkan gigi serta suara, maka tidak membatalkan sholat. Namun jika tertawanya sampai seperti mengeluarkan dua huruf secara jelas, seperti ha-ha, maka sholatnya batal. 6. Membelakangi kiblat. Salah satu syarat sah melaksanakan sholat adalah menghadap kiblat. Jika menghadap selain kiblat, maka sholatnya tidak sah. 7. Makan dan minum. Meskipun hanya sedikit makan dan minum, maka akan membatalkan sholat. 8. Banyak melakukan gerakan secara berturut-turut, yaitu banyak melakukan gerakan berturut-turut atau diulang-ulang di luar gerakan rukun sholat. Gerakan berturut-turut sampai 3 kali, seperti berjalan 3 langkah tanpa ada uzur, menggaruk yang terus-menerus, menggerakkan kepala, kaki, atau tangan dengan tujuan main-main, maka ini membatalkan sholat. Adapun gerakan kecil, seperti gerakan jari, mata, dan bibir, maka sholatnya tidak batal. Adapun bila gerakan itu bermaksud main-main, seperti terus-menerus menggerakkan jari, maka sholatnya batal. Tumakninah ketika sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat menjadi tidak sah bila tidak tumakninah. Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang sholatnya salah, beliau mengatakan, "Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Kemudian sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Banyak melakukan gerakan secara berturut-turut, yaitu banyak melakukan gerakan berturut-turut atau diulang-ulang di luar gerakan rukun sholat. Gerakan berturut-turut sampai 3 kali, seperti berjalan 3 langkah tanpa ada uzur, menggaruk yang terus-menerus, menggerakkan kepala, kaki, atau tangan dengan tujuan main-main, maka ini membatalkan sholat. Adapun gerakan kecil, seperti gerakan jari, mata, dan bibir, maka sholatnya tidak batal. Adapun bila gerakan itu bermaksud main-main, seperti terus-menerus menggerakkan jari, maka sholatnya batal. Tumakninah ketika sholat adalah bagian dari rukun sholat.
Salat menjadi tidak sah bila tidak tumak nina. Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang salatnya salah. Beliau mengatakan, "Jika kamu hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumak nina. Lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Kemudian sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak nina. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak nina. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh salatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, wallahu a'lam bishawab.